Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan soal tes taksonomi kognitif Bloom dan Anderson, keterampilan proses sains, penalaran, dan kemampuan memecahkan masalah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arinda Siska Trisnawati dan rekan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yovita Inapalang dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kompetensi aspek kognitif dalam buku Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson dan Caldwell tahun 2001 dibagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Dimensi proses kognitif sendiri terdiri atas 6 jenjang dari yang paling rendah ke yang paling tinggi, yaitu mengingat atau C1, memahami C2, mengaplikasikan atau menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Sedangkan dimensi pengetahuan dibagi menjadi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Akan tetapi pada pembahasan kali ini kita tidak membicarakan sampai pada pertimbangan dimensi pengetahuan karena membuat kita akan semakin berpikir tentang rumit dan kompleksnya penyusunan soal. Penyusunan soal taksonomi kognitif Bloom dan Anderson yang pertama yaitu mengingat atau C1. Mengingat ialah mendapatkan kembali pengetahuan dari memori yang sudah lama, termasuk dalam hal ini adalah mengenal dan mengingat kembali. Mengingat tentang pengetahuan faktual yaitu meliputi tentang terminologi, ciri-ciri detail, dan unsur-unsur fakta khusus. Sedangkan pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan klasifikasi dan kategori, prinsip dan generalisasi, serta teori dan struktur. Untuk mengingat pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan kriteria dan metodologi. Jadi, jika kita membuat soal dan menanyakan tentang pengetahuan tersebut, berarti kita termasuk membuat soal kategori C1. Contoh soal C1 yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu ada soal bahasa Indonesia tentang terminologi. Yang kedua ada soal agama Islam tentang fakta khusus. Yang ketiga ada soal matematika tentang jalan dan cara. Dan yang keempat ada soal IPS mengenai kecenderungan dan urutan. Yang kedua yaitu memahami atau C2. Memahami ialah mampu mengkonstruksi arti dari pesan pembelajaran yang meliputi komunikasi lisan, tertulis, dan grafis. Memahami merupakan dimensi proses kognitif satu tingkat di atas mengingat. Dalam hal ini, peserta didik harus mengetahui fakta-fakta tertentu bila ia hendak mengerti konsep-konsep yang dikembangkan dari saling berhubungan di antaranya. Akibatnya, peserta didik harus memiliki fakta-fakta ini yang terorganisasi dalam pikirannya. Oleh karena itu, memahami adalah suatu kata kerja yang operasional. Biasanya, perilaku dituntut untuk menguji pemahaman dengan menggunakan kata kerja operasional. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain memberi contoh, mengklasifikasi, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, menginterpretasi, dan menerangkan. Untuk menguji peserta didik telah memahami atau belum tentang hal-hal yang dilihat atau dikerjakan, dapat diuji dengan 3 cara, yaitu yang pertama translasi, yang kedua interpretasi, dan yang ketiga ekstrapolasi. Translasi sendiri yaitu mengatakan bahwa peserta didik dikatakan paham terhadap sesuatu konsep jika ia mampu mengatakan konsep tersebut dengan kalimatnya sendiri atau menyatakan dengan istilah lain. Kemampuan seperti ini disebut kemampuan translasi. Contoh soal dari uji translasi dapat dilihat sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah interpretasi.
Seorang peserta didik dikatakan paham terhadap suatu konsep jika ia mampu memanipulasi translasi atau melakukan interpretasi. Interpretasi adalah kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi dan memahami ide mayor yang terdapat di dalam suatu konsep dan memahami hubungan dengan konsep lainnya. Dengan begitu, peserta didik mampu menyusun kalimat sendiri berdasarkan pemahaman yang dimiliki tersebut. Apa yang harus diinterpretasikan dapat diberikan dalam bentuk kalimat, tabel, dan grafik. Contoh soal interpretasi dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga yaitu ekstrapolasi. Seorang peserta didik dikatakan paham terhadap suatu konsep jika ia mampu keluar dari batas-batas data atau informasi yang diberikan, membuat aplikasi yang benar, dan memperluas data atau informasi tersebut. Peluasan ini umumnya menyangkut peluasan waktu, yaitu memperluas kecenderungan ke periode waktu yang lain, memperluas dari suatu topik ke topik yang lain yang relevan, serta memperluas khusus ke umum atau sebaliknya. Contoh soal ekstrapolasi dapat dilihat sebagai berikut. Yang berikutnya adalah mengaplikasikan atau menerapkan, yaitu C3. Dalam urutan kompleksitas yang semakin tinggi, dimulai dari tingkat kognitif, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan berakhir mencipta. Dari keempat kategori ini, kemampuan mengaplikasi pengetahuan merupakan kategori yang paling sering digunakan oleh guru untuk menguji peserta didik. Kemampuan mengaplikasi pengetahuan atau C3 ini dimiliki oleh seorang peserta didik dengan dilandasi kemampuan mengingat C1 dan memahami C2. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai C3, peserta didik juga membutuhkan C1 dan C2. Walaupun demikian, peserta didik dituntut tidak hanya mengingat serta memahami pengetahuan saja, tetapi juga harus mengaplikasikan pengetahuan yang diingat dan dipahami untuk memecahkan masalah baru dalam situasi yang baru. Pengetahuan yang dapat diaplikasikan adalah pengetahuan konseptual dan prosedural. Pengetahuan faktual tidak perlu diaplikasikan, sementara pengetahuan metakognitif merupakan dimensi proses kognitif yang lebih tinggi. Berikut adalah contoh soal C3. Yang berikut adalah menganalisis atau C4. Menganalisis adalah keterampilan peserta didik untuk memecahkan ide atau permasalahan menjadi bagian-bagian serta menunjukkan bahwa peserta didik mengerti hubungannya. Objek yang dianalisis adalah aspek kognitif dimensi pengetahuan metakognitif, antara lain pengetahuan keterampilan memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Jenis-jenis butir soal yang dapat disusun oleh guru meliputi menganalisis unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan prinsip-prinsip organisasi. Berikut adalah contoh soal analisis unsur-unsur. Yang kedua adalah contoh soal analisis hubungan-hubungan. Dan yang ketiga adalah contoh soal analisis prinsip-prinsip organisasi. Yang berikut adalah mengevaluasi atau C5. Mengevaluasi adalah membuat pendugaan atas dasar kriteria standar. Mengevaluasi menuntut pengetahuan yang lebih kompleks dari semua tingkat kognitif yang sudah dibicarakan. Dalam berbagai kombinasi, mengevaluasi meliputi kemampuan mengingat, memahami, mengaplikasi, dan menganalisis. Peserta didik dituntut membuat pendugaan dengan suatu bukti. Dalam mempertimbangkan bukti, peserta didik harus memakai kriteria. Mengevaluasi yang dilakukan dapat berdasarkan dengan kriteria internal atau kriteria eksternal. Berikut adalah contoh soal evaluasi atas dasar kriteria internal. Sedangkan yang kedua adalah contoh soal evaluasi atas dasar kriteria eksternal.
Penyusunan soal taksonomi kognitif Bloom dan Anderson. Yang terakhir adalah C6 atau mencipta. Mencipta adalah kebalikan dari menganalisis. Dalam menganalisis, peserta didik memisahkan suatu kesatuan menjadi unsur-unsur. Sedangkan dalam mencipta, peserta didik menyatukan unsur-unsur tersebut membentuk suatu pola baru. Ada 3 subkategori dari mencipta, ialah membentuk suatu komunikasi khusus, suatu rencana atau usulan operasi, dan penurunan suatu hubungan abstrak. Beberapa dari kita beranggapan bahwa kemampuan mencipta selalu berhubungan dengan suatu produk yang dihasilkan dari proses belajar peserta didik. Padahal mencipta dapat saja hanya merupakan sebuah pikiran atau gagasan. Misalnya, peserta didik mampu membuat peta konsep dari suatu konsep tertentu yang dipelajarinya. Berikut adalah contoh soal C6. Yang pertama, membentuk suatu komunikasi khusus. Yang selanjutnya, membentuk suatu rencana atau usulan suatu operasi. Dan yang ketiga adalah penurunan hubungan abstrak. Pokok pembahasan kedua yaitu keterampilan proses sains atau KPS. KPS atau keterampilan proses sains adalah sebuah keahlian yang dipakai oleh ilmuwan untuk menguraikan masalah dalam investigasi ilmiah, menyusun dan mengemukakan pengetahuan baru pada aktivitas pembelajaran. Bagi siswa, KPS ini berguna sebagai pengenalan cara berpikir saintifik sehingga proses berpikir menjadi rapi dan runtut. Selain itu, dengan metode ilmiah ini, siswa bisa mendapatkan dan mengembangkan sebuah pengetahuan secara mandiri. Keterampilan proses sains itu sendiri adalah performance skill, dan dalam prakteknya memiliki 2 faktor keterampilan, yaitu keterampilan kognitif dan keterampilan psikomotorik. Keterampilan kognitif adalah keterampilan dalam proses berpikir dan kemampuan daya nalar untuk menyelesaikan masalah, serta keterampilan psikomotor adalah keterampilan dalam menyelesaikan masalah secara konkret. Yang pertama yaitu dalam pelaksanaannya, KPS bisa menstimulus siswa tentang ilmu pengetahuan sehingga konsep dan teori akan dikuasai dengan lebih solid. Yang kedua, membiasakan siswa untuk belajar dan bekerja menggunakan ilmu pengetahuan sehingga siswa bisa mempraktekkan dan berteori tentang ilmu pengetahuan yang didapat. Selain itu, siswa juga bisa lebih proaktif. Dan yang ketiga, KPS bisa menjadikan proses belajar menjadi menyenangkan dan siswa bisa mengetahui proses dan hasil dari ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengukur KPS. Evaluasi dan penilaian merupakan salah satu elemen yang tidak bisa dipisahkan pada aktivitas pembelajaran. Jadi evaluasi dan penilaian itu berjalan beriringan atau berdampingan satu sama lain, sehingga tidak bisa dipisahkan. Jadi elemen penilaian atau pengukuran ini adalah bagian koheren sebagai misi pendidikan. Pengukuran nilai ini dilaksanakan untuk bisa mengevaluasi perkembangan siswa dalam KSP. Pengukuran ini juga bermanfaat untuk menelaah atau mencari tahu apa saja kesulitan yang dialami siswa, sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan solusinya untuk mengatasi dari keluhan siswa tadi. Pengukuran keterampilan proses sains pada siswa bisa dilaksanakan dengan 3 asas ilmu pengetahuan, yaitu asas konten, asas kerja sains, dan asas sikap ilmiah. Yang pertama, asas konten. Asas konten merupakan isi dari pengetahuan dan landasan atau dasar dari pengetahuan itu sendiri. Pada asas ini merupakan bagian terpenting karena biasanya asas ini dijadikan sebagai landasan untuk berpikir. Yang kedua, asas kerja. Asas kerja merupakan keterampilan proses sains itu sendiri. Saat siswa mempelajari sains memakai KPS,
Di saat itu siswa juga sedang mempelajari proses sains itu sendiri. Yang ketiga, asas sikap ilmiah adalah perilaku yang merupakan sifat dari sains. Asas ini terdiri dari curiosity, passion, imagination, bertanya dan menemukan solusi sehingga bisa menjawabnya dengan cara mengungkapkan fakta dari data yang telah dikumpulkan. Yang berikutnya, indikator keterampilan proses sains. Indikator keterampilan proses sains itu sendiri terdiri dari mengamati atau observasi, menggolongkan atau klasifikasi, interpretasi, pengamatan, memprediksi, mengajukan pertanyaan, melakukan hipotesis, menyusun percobaan atau penelitian, memanfaatkan bahan dan alat, mempraktekkan konsep, dan berkomunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengamati atau observasi. Mengamati merupakan aktivitas dalam menghimpun informasi pada sebuah kejadian dengan memakai indera, misalnya indera penglihatan atau indera peraba dan lain sebagainya, agar bisa memahami cara memakai keterampilan mengamati. Siswa dituntut untuk mengeksplor banyak tentang kejadian dengan menggunakan inderanya, sehingga informasi yang didapat bisa luas dan mendalam. Indikator berikutnya menggolongkan atau klasifikasi. Menggolongkan merupakan pengaturan yang dimanfaatkan untuk mengelompokkan sebuah entitas berlandaskan ciri-ciri yang telah disepakati. Dalam proses pengelompokan, terdiri dari beberapa aktivitas, yakni menemukan perbedaan dan kesamaan, menjelaskan ciri-ciri, membandingkan, mengkoneksikan satu dengan yang lain dari hasil pengamatan, dan menemukan dasar pengelompokan. Indikator yang berikutnya, interpretasi pengamatan. Interpretasi pengamatan merupakan langkah mengambil kesimpulan sementara dari informasi yang telah terhimpun. Informasi dari pengamatan akan mubazir bila tidak diinterpretasikan. Oleh sebab itu, setelah siswa mengamati, lalu menghimpun informasi dan mengkoneksikan hasil pengamatan, berikutnya mereka harus bisa mencari hubungan setiap informasi dari pengamatan yang ada dan dijadikan sebuah kesimpulan. Indikator berikutnya memprediksi. Memprediksi merupakan memperhitungkan berlandaskan pada hasil informasi dari pengamatan yang terpercaya. Jika siswa bisa mengetahui hubungan dari hasil pengamatannya, maka siswa bisa memperoleh ilmu pengetahuan baru. Indikator berikutnya mengajukan pertanyaan. Untuk bisa memiliki skill bertanya, siswa bisa mulai dengan bertanya tentang mengapa, apa, bagaimana, saat ingin mengetahui suatu penjelasan yang memiliki latar belakang hipotesis. Indikator berikutnya melakukan hipotesis. Hipotesis merupakan aktivitas untuk memprediksi dengan dasar dari informasi yang telah terhimpun untuk menjelaskan suatu peristiwa atau penelitian. Indikator berikutnya menyusun percobaan atau penelitian. Dalam pelaksanaannya, pertama-tama guru akan mengembangkan keterampilan siswa dalam melaksanakan percobaan dengan cara merangsang agar mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan dan digunakan dalam menyusun percobaan. Berikutnya mereka dituntut untuk tahu cara memutuskan faktor apa saja yang bisa memutuskan dalam percobaan dan bisa memutuskan apa yang harus diobservasi, diukur, dicatat, beserta susunan kerja. Dan terakhir, siswa harus bisa memutuskan bagaimana cara mengatur hasil dari percobaan. Indikator berikutnya memanfaatkan bahan dan alat. Agar bisa memanfaatkan bahan dan alat, siswa praktek langsung dan memakai bahan alat tersebut, sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman bagaimana memanfaatkannya. Yang berikutnya, indikator berikutnya mempraktekkan konsep. Dalam keterampilan mempraktekkan sebuah konsep, dalam pelaksanaannya, siswa harus bisa memakai konsep yang sudah dipelajari ke dalam peristiwa baru. Juga siswa memakai konsep pada peristiwa baru tersebut untuk menerangkan kejadian yang ada. Indikator yang terakhir berkomunikasi. Pada keterampilan ini terdiri dari kemampuan untuk mengetahui diagram, grafik, dan tabel dari hasil pengamatan atau penelitian. Bisa menjelaskan informasi empiris ke dalam bentuk diagram,
grafik, dan tabel. Dalam pelaksanaannya, keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan untuk mengutarakan sebuah gagasan atau hasil penelitian. Yang berikutnya, kemampuan penalaran dan memecahkan masalah. Penalaran adalah sebagai hasil dari cara berpikir. Penalaran biasanya berhubungan dengan logika. Penalaran berkaitan erat dengan bagaimana manusia mencapai kesimpulan tertentu, baik dari premis langsung maupun tidak langsung. Jadi di situ penalaran, habis itu berpikir, habis itu logika, dan pada akhirnya menemukan sebuah hasil kesimpulan. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran dedukatif dan penalaran indukatif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan informasi baru yang berdasarkan informasi lama. Penalaran deduktif bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang sahih. Jadi penalaran deduktif ini adalah mencari informasi-informasi lama sehingga membuat sebuah kesimpulan hingga pada akhirnya mendapatkan informasi baru dari kesimpulan tadi. Yang kedua, penalaran induktif. Aktivitas manusia dalam pemecahan masalah yang memiliki arti sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan berada di mana-mana. Proses penalaran induktif dilakukan melalui proporsi-proporsi khusus untuk menghasilkan proporsi-proporsi umum. Yang berikutnya, pelatihan penalaran. Pelatihan penalaran adalah serangkaian tugas mengerjakan soal-soal atau problem-problem penalaran yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga seseorang atau kelompok orang menjadi lebih terampil di dalam menarik kesimpulan menurut prinsip-prinsip penalaran. Jadi pelatihan penalaran ini dilakukan berulang-ulang kali sehingga terbiasa mengambil sebuah kesimpulan, sehingga akan lebih mudah untuk menemukan solusi-solusi pada saat ada sebuah permasalahan karena dia sudah terbiasa dengan penalaran-penalaran tersebut. Yang berikutnya, memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan penyelesaian masalah. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah yaitu identifikasi masalah, mendefinisikan masalah, perumusan strategi, eksplorasi berbagai kemungkinan alternatif, aksi atau tindakan, dan lihat efek-efeknya. Yang pertama, identifikasi masalah. Seperti yang kita ketahui, mengidentifikasi suatu situasi masalah yang kompleks merupakan suatu langkah yang sulit. Tetapi kita harus mengetahui langkah apa saja yang harus kita tempuh. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Pada saat kita mendefinisikan suatu masalah, setelah masalah pokok ditemukan, tindakan berikutnya ialah merumuskan dan menggambarkan persoalan secermat mungkin. Dalam tahap ini kita tidak boleh sembrono, karena jika kita sembrono, maka kemungkinan menyelesaikan masalah ini sangatlah kecil. Yang ketiga, perumusan strategi. Perumusan masalah adalah suatu proses penyajian atau pernyataan seperangkat kondisi yang menyebabkan gejala-gejala muncul dan memicu peristiwa sehingga menjadi masalah tertentu yang cukup dipahami. Yang keempat, eksplorasi berbagai kemungkinan alternatif. Pada tahap ini, kita mengeksplorasi atau melakukan pencarian terhadap berbagai alternatif cara pemecahan masalah. Beberapa cara atau strategi pemecahan yang diambil sering tidak direalisasikan oleh seseorang. Hal tersebut dikarenakan sebagian orang gagal menggunakan strategi yang tepat. Yang kelima, aksi atau tindakan. Seseorang melaksanakan apa yang telah direncanakan. Strategi-strategi yang sudah dipilih kemudian diterapkan atau dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemecahan atau masalah yang dihadapi. Yang terakhir, lihat efek-efeknya. Pada tahap akhir, orang melakukan evaluasi mengenai apakah strategi yang digunakan bias berjalan dengan baik atau tidak baik. Apakah persoalan dapat dipecahkan secara memuaskan melalui strategi yang telah dipilih dan dilaksanakan tersebut. Jika belum, mungkin orang harus kembali pada langkah awal mengenai mendefinisikan pokok persoalan.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.